Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofiatul Jannah dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Selain itu, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu ada 4 macam yang saya ketahui. Yang pertama itu manajemen tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya. Sedangkan yang kedua, memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari Selain itu, manajemen LPI dan peserta didik mencakup beberapa aspek, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi. Seperti rekrutmen itu proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru yang sesuai dengan kriteria LPI. Terus ada kurikulum, yaitu pengembangan dan implementasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan standar LPI. Selanjutnya, pembelajaran, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang efektif, mencakup pengajaran, praktik, dan evaluasi berkelanjutan. Terus ada evaluasi, yaitu penilaian kinerja peserta didik secara berkala untuk memastikan kemajuan dan menemukan area yang perlu diperbaiki, seperti pemahaman peserta didik, apakah pelajaran yang telah ditempuh sudah mencapai CP, apa belum. Selanjutnya, ada bimbingan dan konseling, yaitu dukungan emosional dan akademik bagi peserta didik untuk mengatasi tantangan yang meningkatkan motivasi. Terus ada kemitraan, yaitu kolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pendidik dan menawarkan peluang praktik bagi peserta didik. Penting untuk membangun sistem manajemen terstruktur dan terintegrasi untuk memastikan keberhasilan LPI dalam mendidik peserta didik. Selanjutnya, manajemen peserta didik bisa disebut juga pondasi dari semua upaya yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik merujuk pada serangkaian kegiatan dan proses yang dirancang untuk mengelola peserta didik secara efisien dan efektif dalam lingkungan pendidikan. Ini semua mencakup seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Seperti sebelumnya, aspek-aspek yang telah saya sebutkan terkait dengan pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Manajemen kurikulum
pentingnya manajemen kurikulum itu dalam lembaga pendidikan Islam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, relevan dengan kebutuhan zaman, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Ada juga elemen utama manajemen kurikulum, yaitu sama seperti aspek tadi yang meliputi perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kalau perencanaan itu seperti melibatkan pemilihan materi pembelajaran, apakah ini sesuai dengan standar pemikiran peserta didik apa tidak. Selanjutnya harus menggunakan metode pembelajaran supaya peserta didik itu aktif di dalam kelas dan nyaman, di dalam kelas itu tidak membosankan. Penilaian yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu harus sesuai, tidak boleh memilih-milih peserta didik antara yang pintar, yang bodoh, semuanya harus sesuai nilainya dengan apa yang telah peserta didik lakukan dari hasil evaluasi. Pelaksanaan kurikulum mencakup proses pembelajaran di kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dan membuat perbaikan yang diperlukan. Seperti tadi, evaluasi yang telah kita lakukan di aspek-aspek tadi itu untuk menilai apakah peserta didik sudah bisa memahami materi yang telah diajarkan atau belum. Apa perlu perbaikan dalam metode atau cara kita mengajar itu menghasilkan buah atau bisa memahami para siswa. Jadi dalam evaluasi itu sangat penting untuk mengukur kemampuannya. Ada peran dan tanggung jawab manajemen peserta didik. Sama seperti tadi yang tentang prinsip manajemen peserta didik yang nomor 3, keterlibatan stakeholders, yaitu ada guru, orang tua, peserta didik. Yang pertama itu guru. Guru memiliki peran yang sangat unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar dalam mengantarkan siswanya kepada taraf yang dicita-citakan. Yang kedua ada orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam manajemen peserta didik, termasuk dukungan dalam pembelajaran di rumah, berpartisipasi dalam aktivitas sekolah, dan berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan anak mereka. Jadi orang tua itu harus menanyakan bagaimana perkembangan anak-anaknya di dalam lingkungan sekolah. Apakah ketika belajar itu selalu mendengarkan atau main-main sendiri? Apakah ketika ada PR selalu mencatat? Begitu. Selain itu, pembelajaran orang tua juga harus mengawasi pembelajaran di rumah itu. Misalnya ada PR, orang tua itu wajib menanyakan kepada peserta didik atau anaknya apakah ada PR untuk pembelajaran besok harus dikerjakan, membimbing peserta didik itu untuk mendampingi belajar. Selanjutnya, peran peserta didik yang paling penting.
Siswa harus aktif dalam proses belajar, mengambil tanggung jawab atas tugas dan tindakan mereka, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi ketika ada PR, siswa itu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengerjakan PR yang telah diberikan, seperti tugas di dalam kelas, terus perintah-perintah dari guru, seperti suruh membawa alat botol, misalnya barang bekas untuk kegiatan kerajinan. Itu termasuk perintah guru dan tugas yang harus peserta didik harus bertanggung jawab. Ada juga partisipasi dalam kegiatan sekolah. Misalnya di sekolah diadakan kerja bakti dalam lingkungan sekolah. Jadi peserta didik itu harus mengikuti, tidak boleh tidak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.